Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Indah Komsiah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faridah Habibatullah Azizah dengan NIM 1262012131338 dari kelas MPI 3B. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas UTS, yaitu berupa resum buku dan resum dari skripsi. Baiklah, langsung saja untuk resum yang pertama, yaitu dari resum buku ya. Buku ini berjudul Manajemen Peserta Didik, Pengelolaan Peserta Didik untuk Efektivitas Pembelajaran. Nah, buku ini ditulis oleh Dr. Muhammad Rifai MPD, di mana di dalam buku yang beliau tulis ini ada beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama konsep dasar manajemen peserta didik, yang kedua perencanaan peserta didik, yang ketiga penerimaan peserta didik, yang keempat orientasi sekolah, yang kelima pengelompokan peserta didik, yang keenam pembinaan disiplin peserta didik, yang ketujuh evaluasi hasil belajar peserta didik, yang kedelapan sistem tingkat, jurusan, mutasi, dan dropout, yang kesembilan yaitu yang terakhir yaitu penyelenggaraan layanan khusus, di mana saya akan membahas setiap pokok pembahasan dari buku yang beliau tulis ini. Langsung saja kita kepada pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang konsep dasar manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah atau lembaga, mulai dari perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Dengan kata lain, manajemen kesiswaan merupakan keseluruhan proses penyelenggaraan usaha kerjasama dalam bidang peserta didik atau kesiswaan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran sekolah. Dengan demikian, manajemen peserta didik itu bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas lagi yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan. Nah, di dalam manajemen peserta didik ini ada 4 fungsi yang berkaitan dengan peserta didik. Di antaranya yang pertama yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individu peserta didik. Yang kedua yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan segi sosial peserta didik. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Yang keempat, yaitu fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik saat berada di lembaga sekolah maupun di luar lembaga sekolah. Nah, di sini kita memasuki ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik ini adalah suatu aktivitas memikirkan ke depannya tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah tersebut. Yang direncanakan adalah hal-hal yang harus dikerjakan berkenaan dengan penerimaan, dengan pelulusan peserta didik. Langkah-langkah dalam perencanaan peserta didik yaitu yang pertama yaitu mengenai analisis kebutuhan peserta didik. Nah, analisis kebutuhan dari peserta didik ini dilakukan melalui sensus sekolah, yaitu suatu sarana atau kegiatan prinsip untuk mengumpulkan informasi yang berguna untuk perencanaan dalam berbagai kegiatan pada program sekolah yang berdasarkan data hasil sensus yang objektif. Yang kedua, yaitu perencanaan rekrutmen peserta didik. Nah, perencanaan ini bisa menggunakan sensus peserta didik dengan menentukan kapasitas penerima yang sesuai dengan daerah jangkauan lembaga tersebut dengan data yang akurat
lembaga pendidikan dapat diproyeksikan dengan tepat setiap tahunnya di lembaga tersebut. Yang ketiga yaitu perencanaan seleksi peserta didik. Seleksi pemilihan peserta didik dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu melalui tes atau ujian. Yang kedua yaitu dengan penelusuran bakat atau kemampuan dari peserta didik sendiri. Yang ketiga dengan nilai ujian atau ijazah. Yang keempat yaitu perencanaan orientasi peserta didik. Perencanaan orientasi peserta didik ini kenapa sih kok perlu dilakukan? Nah, hal ini perlu dilakukan agar siswa mengerti dan menaati peraturan yang ada di lembaga tersebut dan siap menghadapi lingkungan baru secara fisik, mental, dan emosional. Yang kelima yaitu mengenai perencanaan penempatan peserta didik. Nah, perencanaan penempatan peserta didik ini biasanya dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada pada peserta didik. Biasanya dikelompokkan berdasarkan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang keenam yaitu pencatatan dan pelaporan. Pencatatan adalah kegiatan yang penting dilakukan agar lembaga mampu melakukan bimbingan dengan optimal pada peserta didik. Nah, tidak kalah pentingnya dengan pencatatan, sedangkan laporan juga sangat penting dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab lembaga dalam perkembangan peserta didik di sebuah lembaga tersebut. Baik, kita menuju ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu tentang penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru merupakan proses pencarian, penentuan, dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Tujuan penerimaan peserta didik baru adalah memberikan layanan bagi anak usia sekolah atau lulusan untuk memasuki suatu pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas. Adapun asas-asas dalam penerimaan peserta didik di antaranya, yang pertama itu objektif. Objektif di sini disebutkan objektif di mana penerimaan peserta didik baru ataupun peserta didik yang pindahan itu harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan. Yang kedua, transparan, yaitu bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk wali murid dari peserta didik untuk menghindari penyimpangan yang mungkin saja akan terjadi ke depannya. Yang ketiga, akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat baik itu prosedurnya maupun hasilnya. Yang keempat, yaitu tidak diskriminatif, yaitu tidak membedakan dari segi golongan apapun. Jadi, tidak boleh membedakan dari segi apapun, baik itu dari agama, ras, suku, maupun latar belakang yang dimiliki dari peserta didik tersebut. Yang kelima yaitu kompetitif. Asas kompetitif ini dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Prinsip penerimaan peserta didik baru meliputi yang satu, semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada suatu pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, tidak ada penolakan penerimaan peserta didik baru bagi yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses penerimaan peserta didik baru telah berakhir. Yang ketiga, sejak awal pendaftaran calon peserta didik dapat menentukan pilihan ke sekolah negeri ataupun ke sekolah swasta. Nah, sistem dari penerimaan peserta didik baru dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu sistem promosi. Nah, penerimaan peserta didik tanpa menggunakan seleksi dan masuk begitu saja. Biasanya sistem promosi ini berlaku di lembaga yang minat pendaftarnya kurang. Daya tampungnya masih cukup banyak, namun pendaftar belum mencapai target. Terus yang kedua yaitu sistem seleksi. Biasanya sistem seleksi ini ada dua macam seleksi, yaitu yang pertama seleksi administratif, yaitu seleksi kelengkapan administrasi calon peserta didik. Yang kedua seleksi akademik atau seleksi yang dilakukan dengan kemampuan peserta didik bisa menggunakan tes atau ujian yang diselenggarakan dari lembaga pendidikan tersebut. Nah, dalam penerimaan peserta didik baru juga memiliki prosedur, yang dimana prosedur
Penerimaan peserta didik baru dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembentukan panitia, yang kedua rapat penerimaan peserta didik, yang ketiga pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman, yang keempat pendaftaran calon peserta didik, yang kelima seleksi peserta didik baru, yang keenam penentuan peserta didik baru yang diterima, dan yang ketujuh yaitu pendaftaran ulang. Baik, berlanjut ke pokok pembahasan yang keempat, yaitu mengenai orientasi sekolah. Orientasi sekolah atau pengenalan sekolah merupakan sebuah kegiatan yang umum dilakukan di sekolah guna menyambut kedatangan peserta didik. Masa orientasi lazim kita jumpai hampir setiap tahun sekali, mulai dari tingkat SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Tak pandang itu sekolah negeri maupun swasta, semua menggunakan cara itu untuk mengenalkan alma mater pada peserta didik barunya. Orientasi sekolah ini dijalankan dan dijadikan sebagai ajang untuk melatih ketahanan mental, disiplin, dan mempererat tali persaudaraan. Orientasi sekolah juga sering dipakai sebagai sarana perkenalan peserta didik terhadap lingkungan baru di sekolah tersebut. Baik itu perkenalan dengan sesama peserta didik baru, kakak tingkat atau kakak kelas, guru, hingga karyawan lainnya di sekolah. Tak terkecuali pengalaman berbagai macam kegiatan yang ada dan rutin dilaksanakan di lingkungan sekolah tersebut. Nah, dalam penerimaan peserta didik baru juga memiliki prosedur, yang dimana prosedur penerimaan peserta didik baru dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembentukan panitia, yang kedua rapat penerimaan peserta didik, yang ketiga pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman, yang keempat pendaftaran calon peserta didik, yang kelima seleksi peserta didik baru, yang keenam penentuan peserta didik baru yang diterima, dan yang ketujuh yaitu pendaftaran ulang. Berlanjut ke pembahasan yang keenam, yaitu tentang pembinaan disiplin peserta didik. Disiplin sangat penting bagi peserta didik, oleh karena itu, maka disiplin ini haruslah ditanamkan secara terus-menerus kepada peserta didik agar terinternalisasi pada diri peserta didik. Hal ini menjadi penting karena dalam konsep disiplin terkandung makna yang disampaikan oleh Goods sebagai berikut. Yang pertama, yaitu proses atau hasil pengarahan atau pengendalian keinginan, dorongan atau kepentingan guna mencapai maksud atau untuk mencapai tindakan yang lebih efektif. Dan yang kedua, mencari tindakan terpilih dengan ulet, aktif, dan diarahkan sendiri meskipun menghadapi rintangan. Terdapat berbagai hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi disiplin peserta didik, yaitu yang pertama yaitu faktor keteladanan yang ia dapatkan dari lingkungan sekolah maupun di rumah. Yang kedua, kewibawaan. Dengan melihat seseorang, dia bisa tahu, orang ini seperti ini, seperti ini, seperti itu. Yang ketiga, hukuman dan teguran. Yang keempat yaitu lingkungan. Lingkungan di sini sangat mempengaruhi karena peserta didik pergi ke sekolah, dia berada di lingkungan sekolah. Yang kedua, dia berada di lingkungan di sekitar keluarganya, lingkungan keluarga, dan berada di lingkungan masyarakat lainnya. Dalam pembinaan disiplin peserta didik, untuk tertib administrasi, maka pihak sekolah melakukan pencatatan atas kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik dalam suatu buku yang lazim disebut dengan buku presensi untuk kehadiran dan buku absensi untuk ketidakhadiran. Jadi antara presensi dan absensi ini beda ya. Kehadiran peserta didik di sekolah atau school attendance adalah kehadiran dan keikutsertaan peserta didik secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Sedangkan ketidakhadiran adalah ketidakberpartisipasian. Ada beberapa faktor penyebab ketidakhadiran dapat dikelompokkan menjadi beberapa faktor. Yang pertama dari faktor keluarga, dari dalam peserta didik sendiri, yang ketiga dari sekolah, dan yang keempat dari masyarakat. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang ke-7, yaitu mengenai evaluasi hasil pembelajaran peserta didik. Evaluasi hasil pembelajaran peserta didik adalah suatu proses menentukan nilai prestasi belajar peserta didik dengan menggunakan patokan-patokan tertentu guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dilakukannya penilaian hasil belajar oleh
pendidik terhadap peserta didik adalah yang pertama yaitu mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, keterampilan yang sudah ada dan belum dikuasai seseorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan. Yang kedua, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, 1 semesteran, 1 tahunan, dan masa studi satuan pendidikan. Yang ketiga, menetapkan program perbaikan dan pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan mencapai hasil belajar. Yang keempat, yaitu memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan di semester berikutnya. Kita berlanjut lagi ke pembahasan yang ke-8, yaitu sistem tingkat, jurusan, mutasi, dan dropout. Sistem tingkat adalah suatu bentuk penghargaan kepada peserta didik setelah memenuhi kriteria dan waktu tertentu dalam bentuk kenaikan suatu tingkat ke jenjang yang lebih tinggi. Kriteria yang dimaksudkan adalah mengacu kepada prestasi akademik dan prestasi lainnya, sedangkan waktu mengacu kepada lama peserta didik berada di tingkat tersebut. Dalam pendidikan, alasan diterapkannya sistem tingkat ini selain asumsi kesamaan dan adalah efisien pendidikan di sekolah. Jika peserta didik berada dalam keadaan sama dan dapat dilayani secara bersama-sama, tidak efisien bagi segi tenaga dan biayanya jika dilayani secara individual. Oleh karena itu, layanan secara sama dengan menggunakan sistem tingkat tersebut dianggap lebih efektif dan lebih baik serta efisien. Mengenai jurusan atau bisa disebut juga dengan peminatan pada pendidikan menengah dijelaskan, peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, atau kemampuan peserta didik dengan orientasi pemusatan, peluasan, dan pendalaman mata pelajar ataupun muatan kejuruan. Dan mutasi. Mutasi adalah perpindahan peserta didik dari kelas 1 ke kelas lainnya yang sejajar atau perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lainnya yang sejajar. Ada 2 jenis mutasi pendidikan, yaitu mutasi ekstern dan mutasi intern. Mutasi ekstern ini merupakan perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Perpindahan tersebut berkaitan dengan kondisi sekolah, kondisi peserta didik, dan latar belakang orang tua serta sekolah yang akan ditempati oleh peserta didik. Sedangkan mutasi intern yaitu perpindahan peserta didik dalam suatu sekolah atau dikenal dengan istilah kenaikan kelas. Nah, faktor penyebab mutasi peserta didik dapat dikelompokkan atas ada 5 ya. Yang pertama dari faktor peserta didik sendiri. Mungkin peserta yang pertama yaitu faktornya ketidakcocokan dengan sekolah, ketinggalan dalam pelajaran, bosan dengan sekolah, peserta didik tidak mengerti dengan pelajaran yang diajarkan. Dan yang kedua yaitu faktor dari peserta dari lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu mengikuti anggota keluarga atau orang tua pindah kerja, mengikuti orang tua transmigrasi, merasa keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan di sekolah. Yang ketiga, faktor lingkungan sekolah, yaitu fasilitas sekolah yang tidak lengkap. Terus ada kebijakan sekolah yang dirasa berat untuk dilakukan. Terus ada sekolah dianggap tidak bermutu dan sekolah akan tutup seperti itu. Itu faktornya yang dari lingkungan sekolah. Faktor yang dari teman sebaya, bertengkar atau perselisihan, diancam teman, atau adanya kasus bullying. Terus yang keempat, merasa rendah diri. Yang kelima yaitu faktor lainnya. Nah, faktor lainnya di sini apa saja sih? Yang pertama yaitu sekolah sering dilanda banjir. Nah, sekolah ini berada di kawasan yang rawan banjir. Nah, yang kedua terjadi bencana alam. Yang ketiga, kerusakan prasarana sekolah seperti gedung ambruk dan juga gentengnya copot ataupun apa. Terus yang ini ada dropout, adalah peserta didik yang keluar dari sekolah
sebelum waktunya atau sebelum lulus. Terdapat berbagai hal yang dapat menyebabkan peserta didik drop out sekolah dan tidak menyelesaikan pendidikannya. Mungkin peserta didik ini mengalami kasus yang sedikit berat, bukan sedikit berat, tapi berat untuk diselesaikan oleh pendidik, oleh lembaga tersebut. Jadi mereka di drop out. Ada lagi layanan khusus yang lainnya, yaitu perpustakaan. Adalah tempat yang di dalamnya terdapat kegiatan penghimpunan, pengolahan, dan penyebarluasan atau pelayanan segala macam informasi, baik yang tercetak maupun yang terekam dalam berbagai media. Selanjutnya, perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat penyimpanan koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis dengan cara-cara tertentu untuk digunakan secara berkesinambungan oleh pemakainya sebagai sumber informasi. Fungsi perpustakaan sekolah dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan buku teks pelajaran bagi kebutuhan peserta didik dan pendidik. Yang kedua, menyediakan buku dan sumber lain pendukung kurikulum sekolah. Yang ketiga, memfasilitasi kebutuhan buku teks dan pelajaran bagi peserta didik kesetaraan. Yang keempat, menyediakan sumber atau bahan bacaan yang berbasis teknologi seperti film, dokumentasi, sejarah, dan berbagai animasi yang dapat memperjelas pembelajaran. Yang kelima, menyediakan fasilitas yang memungkinkan peserta didik dapat mengakses materi atau bahan yang sering menjadi tugas peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah, itu tadi penyampaian materi penyampaian resum dari buku yang telah saya resum, dan kita akan berlanjut kepada resum skripsi, di mana skripsi ini berjudul Manajemen Peserta Didik dalam Meningkatkan Mutu Peserta Didik di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung. Nah, skripsi ini ditulis oleh Fitriatul Abidah, di mana dia berasal dari kampus UIN 1 Tulungagung juga, di mana dalam skripsi ini memiliki 3 fokus penelitian. Yang pertama yaitu bagaimana program perekrutan peserta didik baru di MAN 3 Tulungagung. Yang kedua, bagaimana pembinaan peserta didik baru di MAN 3 Tulungagung. Dan yang ketiga, bagaimana pengelola alumni dan lulusan di MAN 3 Tulungagung. Dan 3 poin ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kita akan membahas tentang fokus penelitian yang pertama, yaitu tentang program perekrutan peserta didik baru di MAN 3 Tulungagung. Program perekrutan siswa atau yang biasa dikenal dengan penerimaan peserta baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama dilakukan, yang biasanya dengan mengadakan seleksi calon siswa. Pengelolaan siswa baru ini harus dilakukan secara terorganisasi dan terencana, sehingga kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan pada hari pertama setiap tahun ajaran baru, dalam rangka pelaksanaan program perekrutan peserta didik baru yang ada di MAN 3 Tulungagung. Pelaksanaan rekrutmen peserta didik baru sudah sesuai dengan prosedur dan kebijakan dari pemerintah. Di sini peneliti juga menyampaikan bahwa MAN 3 Tulungagung juga memberikan syarat-syarat tertentu bagi calon peserta didik untuk bisa masuk menjadi siswa di MAN 3 Tulungagung. Setelah calon peserta didik diharuskan melaksanakan serangkaian tes masuk dan panitia, lalu akan diumumkan siapa yang diterima di lembaga pendidikan MAN 3 Tulungagung, baru calon peserta didik bisa masuk menjadi siswa di MAN 3 Tulungagung. Di lembaga pendidikan ini, pada penerimaan peserta didik baru juga melibatkan semua Bapak dan Ibu guru, staf TU, serta karyawan agar dapat berjalannya PBDB serta memudahkan calon peserta didik dalam mencari informasi tentang MAN 3 Tulungagung. Berlanjut ke fokus penelitian yang kedua, yaitu tentang pembinaan peserta didik di MAN 3 Tulungagung. Peneliti menyampaikan bahwa pembinaan peserta didik di MAN 3 Tulungagung ada 4.
pembinaan. Yang pertama yaitu pembinaan program akademik, pembinaan program ekstrakurikuler, yang ketiga pembinaan program disiplin peserta didik, dan yang keempat yaitu pembinaan program OSIS. Nah, pembinaan itu semua dilakukan agar semua bakat dan minat peserta didik dapat disalurkan semua dan dapat selalu dibina dengan baik, serta bakat dan minat peserta didik dapat berkembang dengan baik. Selain itu, pembinaan program disiplin peserta didik dapat melatih para siswa untuk disiplin dan datang tepat waktu pada waktu keberangkatan sekolah. Di lain itu, Bapak dan Ibu guru juga harus memberi contoh kepada siswa agar nantinya program disiplin peserta didik dapat berjalan dan dapat berdampak baik terhadap siswa maupun guru yang berada dalam lembaga Mantiga Tulungagung ini. Nah, ini adalah fokus penelitian yang ketiga sekaligus yang terakhir, yaitu pengelolaan alumni dan lulusan di Mantiga Tulungagung. Pengelolaan alumni atau lulusan di Mantiga Tulungagung ini, peneliti menyampaikan bahwa di dalam dikoordinasi langsung oleh Wakakurikulum dan bimbingan konseling. Seiring dengan canggihnya teknologi, para alumni sendiri sekarang sudah membuat grup-grup di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Line, Twitter, dan lain-lain untuk tetap menyambung tali silaturahmi. Dan dari situlah para alumni juga bisa memusyawarahkan untuk mengadakan reuni. Dengan begitu, para alumni semisal ingin membuat acara reuni dengan mudah memberi instruksi di grup alumni masing-masing. Ada juga alumni yang langsung datang ke Mantiga Tulungagung untuk menyapa para guru-guru, seperti itu. Sekian pemaparan materi dari saya yang berkaitan dengan meresum buku dan skripsi. Akhirul kalami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.